Oh, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Kali ini saya mau sedikit sharing tentang bagaimana cara pemasaran yang baik ya. Karena teman-teman banyak yang mungkin salah pengertian tentang ternak lele ya. Jadi kali ini kita akan bahas tentang bagaimana pemasarannya, juga pemasaran dari mulai benih hingga ukuran palang dan ukuran konsumsi ya. Kita simak videonya dulu. Nah, namun sebelum lanjut, saya mau sedikit sharing tentang bagaimana memelihara benih ya. Mulai dari nol telur nanti hingga dewasa nanti ya. Cuman di bawah ini, di link di bawah deskripsi ini, teman-teman bisa lihat ada channel khusus ya. Saya udah buat channel khusus tentang bagaimana sukses ternak lele ya. Channel ini khusus untuk ternak lele. Kalau channel yang Papa Kiel ini gado-gado ya, macam-macam saya upload sini, elektronik, burung, ikan, macam-macam lah ya. Tapi kalau yang teman-teman khusus tentang lele itu ada di channel di bawah ini, nanti silahkan dilihat. Kalau misalnya bermanfaat silahkan subscribe, kalau enggak pun nggak apa-apa. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Mulai dari nol itu kita mijahkan itu 1 hari ya. Itu kalau kita pemilihan induk yang bagus itu malam ini disatukan, sore disatukan, malamnya kawin, besoknya sudah bertelur. Nah, besoknya bertelur itu kita tunggu, kita angkat dulu indukan, pisahkan ya. Indukannya kalau yang bagus itu indukan jantan sama betina kita pisahkan, terus telurnya kita biarkan 1 kali 24 jam akan netas. Nah, setelah menetas dia akan berenang. Mulai berenang itu di umur sekitar 4-5 hari ya, baru kita kasih makan cacing sutra ya. Kalau ini di video ini sekarang kita lihat ini udah ukuran sekitar 4-5-6 ya. Ini udah sekitar 4-5 mingguan ini ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah, terus mengenai pemasarannya teman-teman ya, pemasaran sering kali kita terpaku pada bagaimana memasarkan setelah nanti konsumsi ya. Padahal kalau saya bilang sih tidak seperti itu ya. Jadi setiap 2 minggu kita bisa panen ya. Pertumbuhan ikan benih lele itu 1 cm per minggu itu normal ya. 1 cm per meter, 1 cm per minggu ya. 1 cm per minggu itu normalnya ya. Jadi kalau kita misal masuk ikan di ukuran 34 ya, 34 atau itu masih terlalu kecil lah, kita masuk di ukuran 56 ya, yang tidak terlalu beresiko. Kita masuk di 56, kita besarkan selama 2 minggu, itu nanti akan menjadi ukuran di atasnya ya. 56 menjadi 78. Nah, 78 ini sudah kita bisa pasarkan teman-teman ya sebetulnya ya. Jadi yang sering kali itu pertanyaan yang sering muncul ya, itu nanya, Pak, kalau misalnya umur 0 nih sampai konsumsi biasa butuh pakan berapa? Itu sih terlalu ini teman-teman ya. Saya bilang sih terlalu jauh ya, dan resiko pun banyak banget. Kita main aman sih main per 2 minggu aja, paling lama per 3 minggu teman-teman ya. Jadi 2 minggu kita panen, 2 minggu atau paling lama 3 minggu kita panen ya. Jadi kita beli di ukuran di bawahnya, kita jual di ukuran di atasnya, dan itu selalu berhasil ya selama ini ya teman-teman. Sorry, nggak selalu berhasil lah, 99% berhasil ya. 1%-nya itu jarang sekali ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat di video ini, kita selalu jual beli benih ya, kayak gini ya. Jual beli itu di ukuran benih. Nah, ini ukuran, kita lihat di sini ukuran 78 ini ya, sekitar 78 ya, 78 cm. Nah, ini kita biasa jual, kita belinya itu di ukuran sebelumnya, di ukuran 56 ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi nggak terpaku kita jualnya ya. Jadi kita jangan jualnya terpaku pada ukuran konsumsi ya. Kita ukuran berapapun kita bisa dijual, dan itu yang mungkin yang banyak teman-teman tidak sadari ya. Jadi ini satu hal, kalau kita mau ternak lele itu, kita yang utama itu bukan masalah teknik dulu ya. Teknik pembesaran gimana, pakannya gimana, berapa jumlah pakannya ya. Tapi yang utama itu
kalau menurut pengalaman saya ya, menurut pengalaman kami di sini, itu silahkan untuk berkomunitas dulu dengan sesama peternak lele. Itu kuncinya ya. Jadi kunci utamanya itu kita bersosialisasi dulu. Kalau perlu kita masuk grup WhatsApp-nya ya. Dan di situ awal dari keberhasilan kita bisa ternak lele. Ya, kenapa bisa begitu teman-teman ya? Ini saya kasih ilustrasi sedikit. Kalau kita teknik duluan ya, kita nggak kenal duluan sama teman-teman yang lainnya ya, peternak lele. Kita teknik duluan, bagaimana cara ternak lele, airnya bagaimana, air yang bagus bikin pam, misalnya air pam atau air sumur atau sungai ya, dan lain-lain ya. Terus metodenya pakai probiotik atau tidak, mau pakai bioflok atau bukan ya. Setelah teman-teman menguasai, teman-teman mulai terjun. Itu ikan berhasil, bagus ya, berhasil jadi gede. Nah, udah gede kita mau jual, di situ pemasarannya yang teman-teman nggak akan pernah mungkin kepikiran. Di situ banyak juga teman-teman bilang, wah pemasarannya susah, bohong itu. Ya memang benar, kalau dimulainya juga salah ya, jadi mulainya juga salah itu yang saya bilang. Sebelum kita boleh kuasai teknik ya, metode, terus juga sesuaikan dengan kondisi air, kondisi alam di sekitar kita ya, di sekitar kolam ternak lele kita ya. Tapi kalau kita nggak kenal dulu dengan teman-teman sesama peternak di lingkungan kota kita ya, itu saya bilang sih percuma ya. Yang ada udah gede nanti ikan sehat, mau masarin susah, kita mau masarin juga, yang ada nanti nggak laku ataupun laku dengan harga rendah ya, di bawah pasaran, yang ada kita rugi ya. Tapi kalau kita kenal duluan teman-teman ya, sambil kita jangan mulai dulu deh, jangan mulai ternak lele dulu deh ya, kita kenal dulu dengan sama peternak lele, kita berkunjung ke kolamnya sambil belajar metodenya juga, kita ada komunikasi di WhatsApp ya dan lain-lain ya. Kita bisa komunikasi. Nah di situ kuncinya nanti saat kita punya barang, teman-teman pasti nanti, lu punya ini nggak, lu punya ini nggak, lu punya ini nggak, pasti begitu nanti. Gua ada ukuran sekian nih, ada ukuran sekian. Nah seperti itu nanti kita jual belinya nanti di antara teman-teman sesama peternak. Dan itu yang saya alami dan teman-teman di Bogor ini alami selama ini seperti itu. Tarik ya. Jadi kalau kita udah kenal semua peternak di lingkungan kita ya, itu nggak akan sulit pemasaran ya. Bohong kalau dibilang sulit ya, justru saya bilang bohong kalau dibilang sulit. Tapi kalau kita nggak kenal, di situ yang susah nanti. Yang ada sampai bosan kita makan lele ya, karena mau dijual rugi, nggak dijual dimakanin atu-atu sampai bosan dan ntar ya. Jadi seperti itu teman-teman, jadi harus tahu dulu ya. Nah yang sering terjadi gini, saya beli di ukuran 56 ya, itu ukuran 56 itu biasa 456 itu 3 minggu ya, 3-4 minggu kita selesai dari nol ya, dari benih ya, 3-4 minggu kita beli di situ, kita ternakin, pelihara selama 2 minggu, paling lama 3 minggu, itu menjadi ukuran 78 itu biasa sudah ada yang minta lagi ya. Jadi kita nggak usah khawatir teman-teman, yang 78 minta kita lepas, nanti kita cari lagi di ukuran, ya bisa juga di ukuran 56 lagi, atau nanti ukuran cari di 78 atau di 910 dan seperti itu ya. Kita jual nanti 2 minggu kemudian. Itu di grup WhatsApp tuh selalu aja tuh komunikasi tuh, satu grup WhatsApp atau di Facebook juga ya, kita bisa berkenalan ya. Itu pasti cepet itu. Jadi kita nggak terpaku, kita pelihara di 56, jual di ukuran konsumsi, wah itu masih 4 bulan kemudian. Resikonya masih terlalu banyak teman-teman ya, resiko matinya, penyakitnya, kita harus cek pH air segala macam dan lain-lainnya ya. Dan yang terutama pakannya semakin hari semakin banyak, itu pasti peletnya nanti yang ada keteter teman-teman di situ ya. Dan resikonya semakin tinggi juga. Memang sih kalau memang itu berhasil, betul-betul berhasil, itu akan lebih untung. Tapi ya kalau kita berhayal untung gede tapi resiko tinggi ya, kalau saya sih di sini kami pilih yang resikonya lebih rendah. Nah kalau teman-teman lihat di sini, ini ukurannya ukuran palang, ini belum konsumsi ya teman-teman ya. Ini kita pelihara dari ukuran 11-12 nih ya. Jadi nggak dari nol sebetulnya ya, itu teman-teman ya. Jadi kita pelihara di ukuran dari 11-12. Itu yang harus teman-teman ketahui. Kita pelihara sekitar 8 minggu. Jadi ukuran palang seperti ini dan seterusnya ya teman-teman. Jadi seperti itu ya, intinya seperti itu. Jadi
sebaiknya sebelum teknik kita perdalam, kita banyak kenal dulu dengan teman-teman sesama peternak lele di lingkungan kita ya. Itu kunci dari keberhasilan kita nanti mau peternak lele ya. Jadi itu sharing dari saya teman-teman ya. Mohon maaf kalau mungkin ya ada teman-teman yang nggak setuju, itu wajar-wajar aja, silakan aja. Tapi ini saya sharing aja, bukan lebih pinter juga ya, tapi kita mungkin sudah pernah ngalamin dan saya coba sharing aja ke teman-teman ya. Jadi kalau mau mulai ternak lele itu seperti itu ya. Nah selebihnya nanti kalau kita udah banyak kenal dengan teman-teman, itu ilmu tuh sedikit demi sedikit akan ini juga ya, kita akan nambah dari pengalaman kita, dari pengalaman teman-teman kita juga ya, sama peternak. Itu ilmu akan nambah, dan saya yakin dengan ilmu yang kita pakai itu nanti akan berhasil ya. Terus satu hal juga teman-teman ya, satu metode itu belum tentu kalau kita terapkan di tempat lain metodenya sama ya. Keberhasilan sama, belum tentu ya. Jadi jangan terpaku, oh kok di tempat saya pakai probiotik ini, pakai metode ini nggak bagus ya. Belum tentu, karena memang satu lokasi aja belum tentu, kadang nggak sama ya. Apalagi kalau kita beda lokasi, airnya beda, pH-nya beda ya, suhunya beda, macam-macam lah teman-teman ya. Banyak kondisinya di situ ya. Jadi itu yang harus kita lihat. Dan satu metode itu kita harus banyak inovasi juga, karena nggak 2 kali 2 sama dengan 4, tapi 2 kali 2 bisa 5, bisa juga 0 dan lain-lain. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada ini air tampungan, kita pelihara ikan nila di sini ya. Dan ini cukup berhasil juga nih ya. Jadi air tampungan lele nih, sebelum kita ganti air, kita untuk kita pelihara nila tapi nggak terlalu banyak, jadi nggak mencemari. Tapi ini cukup bagus juga hasilnya. Oke teman-teman, cukup sekian mungkin informasinya, semoga berhasil ternak lelenya. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Sukses selalu dan salam sehat selalu di tengah wabah COVID-19 saat ini. Oke teman-teman, jaga jarak, ingat selalu, dan pakai masker kalau harus keluar.